Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para mahasiswa Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Hari ini saya akan menjelaskan pengantar tentang uji normalitas dan homogenitas data pada bab di dalam mata kuliah metodologi penelitian dan statistik, khususnya untuk yang bab statistik. Mohon maaf karena hari ini Jumat libur Maulid Nabi, jadi pembelajaran saya berikan lewat video tutorial tentang SPSS, uji normalitas, juga nanti saya berikan PowerPoint-nya untuk sebagai bahan Anda belajar. Baik, uji normalitas dan homogenitas data. Dalam sebuah penelitian, baik itu kesehatan ya, khususnya di bidang kesehatan, entah itu farmasi, teknologi laboratorium medis, kebidanan, kesehatan yang lainnya, maka ada uji analisa yang harus kalian lakukan dan diolah secara statistik untuk menjawab hipotesa dan membuat sebuah kesimpulan atas hipotesa tersebut. Analisa statistik dipakai berdasarkan jenis metode analisanya. Di antaranya ada statistik parametrik seperti yang minggu lalu saya jelaskan, yaitu ditinjau dari jenis datanya apabila datanya berupa interval atau rasio dan telah diuji normalitas datanya dinyatakan terdistribusi normal, maka metode statistiknya adalah metode statistik parametrik. Namun untuk data yang berikutnya, jenis statistik non-parametrik itu digunakan untuk jenis data yang berupa data nominal atau ordinal, ataupun boleh juga menggunakan jenis data interval dan rasio apabila sebaran hasil uji normalitasnya dinyatakan tidak terdistribusi normal. Secara garis besar, data yang Anda dapatkan dalam penelitian, kalau dia berupa data numerik, interval dan rasio, maka wajib diuji normalitasnya untuk dinyatakan apakah dia normal, sehingga kita bisa uji secara parametrik, atau tidak normal untuk kita uji non-parametrik. Atau tadi yang saya bilang, jika jenis data yang kita kumpulkan selama penelitian adalah data yang berupa nominal atau ordinal, maka otomatis jenis metode statistikanya adalah non-parametrik. Oke, nanti selanjutnya kita bahas. Uji normalitas data memang diperuntukkan untuk jenis data yang berupa interval ataupun rasio. Metode uji normalitas data yaitu menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan atau menggunakan Shapiro-Wilk. Umumnya untuk data-data yang lebih dari 50 data biasanya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Namun untuk data-data yang kurang dari 50 jumlahnya biasanya menggunakan Shapiro-Wilk. Apakah tidak boleh menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk yang kurang dari 50? Masih juga diperbolehkan. Ya, oke. Nah, alat bantu dalam menguji normalitas data yaitu salah satu diantaranya adalah program SPSS atau Statistical Product and Service Solution. Nah, SPSS atau paket program ini merupakan salah satu program yang digunakan untuk mengolah data statistik sehingga kita bisa membuat kesimpulan. Baik. Nah, sebelumnya minggu kemarin sudah saya minta untuk panjenengan para mahasiswa menginstal SPSS berbagai versi yang mana saja yang penting bisa digunakan. Setelah Anda install, pada saat Anda buka, maka tampilan utamanya seperti ini. Seperti ini awalnya. Ada dua komponen utama di dalam SPSS, yaitu ada data view, ada variable view seperti ini. Oke.
Ini sama dengan yang di PPT. Ada data view, ada variable view. Untuk yang ada di variable view seperti ini yang wajib pertama kali kita isi nanti. Mengisi apa saja variabel yang akan kita uji dalam SPSS. Terdiri atas berbagai macam kolom, dimulai dari nama, adalah nama variabel yang kita uji. Contoh, kadar gula. Dalam menuliskan nama kadar gula terdiri atas 2 atau lebih tingkat kata, maka tidak diperbolehkan menggunakan spasi. Hanya diperbolehkan menggunakan penghubung atau tanpa spasi. Kadar gula. Misalnya kita menggunakan penghubung kadar underscore gula. Atau kita menggunakan spasi. Nah, tidak bisa kan? Ya, jadi hanya diperbolehkan menggunakan penghubung atau tanpa penghubung. Ya. Setelah itu, ketika kita sudah klik nama, kita ketik nama variabel yang akan kita uji, maka otomatis secara menyamping ini akan terisi otomatis oleh sistem di dalam SPSS. Tinggal kita desain. Type ini adalah jenis data. Apakah data kita berupa angka atau berupa tulisan? Kalau data kita berupa angka, maka langsung otomatis numerik. Kalau data kita berupa tulisan, tinggal kita klik. Nah, nanti kita pilih yang string. Itu berupa data tulisan. Kemudian width ini adalah banyaknya angka yang akan kita isi. Jadi kita abaikan saja, kita ikuti bawaan sistem. Ada desimal yaitu banyaknya angka di belakang koma. Kalau kita ikuti bawaan sistem, maka otomatis akan ada 2 angka di belakang koma. Jadi kalau kita menuliskan kadar gula 210, maka yang akan tertera di dalam sistem nanti 210.00 atau koma 00, tergantung sistem Anda apakah pakai titik atau pakai koma. Label ini tidak wajib diisi, hanya pelengkap dalam variabel nama. Jadi saya jarang mengisi. Boleh misalkan pasien dari BPJS, pasien rumah sakit X, atau apa saja dalam kaitannya pada variabel itu. Value adalah kondisi untuk mendesain kode-kode dalam sebuah tulisan menjadi angka ataupun sebaliknya. Oke, kita abaikan saja saat ini. Yang perlu kita isi adalah measure. Measure ini adalah menyesuaikan jenis data. Apakah data itu berupa interval rasio ataukah ordinal nominal? Jika interval ataupun rasio, maka kita pilih scale. Kalau ordinal kita pilih ordinal dan seterusnya. Contoh lain lagi misalnya, jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan tulisan atau string. Apakah harus kita berbentuk string? Betul, kita boleh mengubah menjadi string. Tapi juga kita boleh mengubahnya dalam bentuk numerik, angka. Kalau kita mengubahnya dalam bentuk numerik atau angka seperti ini, maka wajib kita ubah di value-nya. Nah, ini kode yang dimaksud. Kalau kita bentuk string, maka ini tidak perlu kita isi. Misalnya ini saya buat numerik, angka, maka value-nya kita isi. Nah, kode value-nya angkanya berapa? 1, numerik 1. 1 itu untuk apa? Maka kita tulis laki-laki. Kita add value 2 untuk perempuan misalnya. Oke, artinya meskipun jenis kelamin ini adalah bentuk data string, data kualitatif yang berupa tulisan, kita bisa ubah ke dalam bentuk numerik angka
namun value-nya harus kita sesuaikan. Kodenya 1 untuk laki-laki dan perempuan yaitu 2. Itu wajib diisi. Sehingga di sini kita berubah menjadi kita pilih skill boleh, nominal juga boleh, atau ordinal juga boleh. Nah, oke, muncul seperti ini. Setelah kita isi semua, ada berapa jumlah variabelnya, baru kita isi di sini. Kadar gula misalnya 150. Nah, akan otomatis muncul. Bagaimana kalau menghilangkan 00 di sini? Kita ganti di sini. Variabel, nah, kita ganti desimalnya. Kita turunkan, kita jadi 0. Kita klik 0. Ini juga sama, kita buat 0. Maka otomatis di sini ya tulis 150. Jenis kelaminnya 1. Laki-laki loh. Pak, punya saya kok masih 1. Oke, ini saya buat ini dulu. Awalnya kan seperti ini punya Anda. Kita klik 1 ya 1. Berarti kalau kita klik 2 ya 2. Kita ingin 1 ini menunjukkan laki-laki, maka kita klik view. Kita klik value label. Maka otomatis dia akan berubah seolah-olah menjadi berubah data string meskipun kita desainnya berupa data numerik dengan mendesain value-nya tadi. Kita lengkapi seterusnya sejumlah data yang kita miliki. Itu ya. Nah, setelah itu kita lakukan, maka barulah data-data ini, variabel-variabel ini kita bisa uji ke dalam uji normalitas. Yang manakah yang kita harus ikuti uji normalitas adalah data-data yang berupa data interval atau rasio seperti kadar gula. Untuk uji normalitas data nanti akan saya berikan pada video yang lainnya. Semoga pengantar tentang SPSS ini bisa membantu Anda dalam memahami SPSS dan statistik. Nanti saya berikan di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.